Ya, haleluya. Eh, Kita akan belajar meneruskan dari pengajaran melalui kitab Wahyu, Fatsal yang pertama. Dan hari ini ada di session yang kedua, yaitu ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ya, kita sudah sampai di ayat ini. Ingat bahwa kitab Wahyu ini menyediakan 3 level berkat. Jangan pernah lupa, ada 3 level berkat yang Bapak Yahweh sediakan melalui kitab Wahyu ini, kitab yang sangat dahsyat, ya, yang luar biasa, yaitu berkat untuk siapa yang membaca, berkat untuk siapa yang mendengar, dan berkat untuk siapa yang menyimpan serta melakukan di dalam kehidupan. Ya, itu luar biasa sekali. Kita akan masuk, dan seperti biasa untuk mendapatkan kebenaran firman kitab Wahyu ini, kita harus kembali ke pola yang benar, yaitu akar Ibrani, supaya kita dapat mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Kita tidak mendapatkan yang sedikit, yaitu yang di luar pola Ibrani, akan tetapi kita mendapatkan kekayaan yang luar biasa yang akan membangun hidup kita mempunyai fondasi yang teguh di dalam kebenaran firman Bapa Yahweh. Ya, dan jangan pernah lupa bahwa nubuat adalah pola. Prophecy is a pattern. Apa yang dinubuatkan di masa lampau itu juga berlaku untuk masa yang akan datang di dalam kehidupan kita. Ya, karena kita masih di dalam perjalanan, masih ada pengangkatan, ada kerajaan 1000 tahun, juga ada banyak hal lagi. Ya, jadi prophecy is a pattern, dan jangan pernah lupa bahwa Bapak Yahweh menggunakan pola angka 7. Nah, kita akan masuk di dalam Wahyu Fatsal yang keempat, 5, dan 6. Bisa minta tolong untuk Henok untuk membacanya, silakan. Dari Yohanes kepada ketujuh gereja di Asia. Anugerah dan damai sejahtera bagimu dari Dia yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tatanya, dan dari Yeshua HaMashiach, saksi yang setia, yang sulung dari antara yang mati dan pemimpin raja-raja di bumi. Bagi Dia yang telah mengasihi kita dan telah membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya, serta menjadikan kita raja-raja dan imam-imam bagi Elohim dan Bapanya. Bagi Dia kemuliaan dan kekuasaan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin. Terima kasih. Kita akan masuk di dalam 3 ayat ini. Ya, pembahasan kitab Wahyu ini cukup panjang, tetapi jangan putus asa. Kita akan pelan-pelan melihat kebenaran firman sehingga kita bisa mendapatkan secara utuh, luar biasa, dan membangun fondasi hidup kita. Ya, nggak usah cepat-cepat, tetapi kita bisa mendapatkan berkatnya yang luar biasa. Kita akan lihat dari ayat yang keempat terlebih dahulu, yaitu yang berbunyi bahwa dari Yohanes kepada ketujuh gereja. Nah, ketujuh gereja ini adalah diaspora mesianik Yahudi. Kita harus paham dulu dalam hal ini. Ya, ini bukan gereja seperti gereja-gereja sekuler atau gereja Yunani, tidak. Tetapi gereja ini adalah orang-orang, kumpulan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Bukan orang Yahudi yang menolak Yeshua HaMashiach, tetapi ya, 7 kehilat ini adalah kehilat di mana semuanya itu percaya kepada Yeshua HaMashiach, beriman kepada Yeshua HaMashiach. Dan posisinya ada di Asia. Yang dimaksud Asia di sini, ya, kita tahu saat itu ya, yang namanya Asia itu di daerah Turki. Ya. Nah, ini petanya. Jadi ada 7. Kalau kita lihat ada angka 7 di sini, berarti Bapak Yahweh juga menggunakan Yeshua HaMashiach menggunakan pattern, ya, menggunakan pola, yaitu pola Zayin, angka 7. Kita nggak bisa lepas dari itu karena udah menjadi patennya Bapak Yahweh di dalam setiap pemberitaan, setiap message,
setiap berita untuk kita melalui firman-Nya itu ada pattern-nya, ada polanya. Jadi di sini ada 7, ya, dan 7-7-nya itu hari ini itu ada di daerah Turkiye. Ya, Turki itu dulu, sekarang ditambahi Turkiye. Nah, kalau saudara lihat ada Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Smyrna, Efesus, dan Laodikia. Dulu daerah ini dikuasai oleh kerajaan Romawi, ya. Dan ingat bahwa kerajaan Romawi itu terpecah menjadi 2, di bagian barat dan di bagian timur. Nah, inilah yang di bagian East, di bagian Asia, ya. Dan nantinya Kekaisaran Romawi yang bagian timur itu pusatnya ada di Konstantinopel, atau yang sekarang namanya Istanbul, ya. Nah, jadi ini di daerah East, di daerah Asia. Jadi kita tahu daerahnya. Nah, dulu memang saat firman ini diberikan, itu satu perkembangan di mana mereka kuat sekali di dalam iman kepada Bapak Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach. Gereja-gereja yang aktif, yang memberitakan keselamatan buat Bapak Yahweh, ya, di dalam Bapak Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach. Tetapi saudara lihat bahwa hari ini daerah ini adalah negara Islam. Ya, kalau saudara tahu bahwa Turki itu adalah negara Islam, dan sebagian besar 90% ke atas itu mayoritas adalah kaum Islam. Dan kalau saudara lihat, berarti di sini ada peran alam roh yang bergerak, ya, walaupun daerah ini dulunya tempat di mana berkumpulnya mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach, orang-orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, akan tetapi setan tidak tinggal diam. Daerah-daerah ini sekarang hanya tinggal reruntuhannya saja, ya, tinggal reruntuhannya saja, hanya sisa-sisanya saja. Dan kebanyakan daerah ini, ya memang daerah ini adalah daerah Turki, di mana perkumpulan daripada umat Islam ada sangat kuat di sana, ya. Jadi setan dengan caranya melalui banyak hal membuat daerah ini yang dulunya sebagai pusat kehilat-kehilat mesianik akan tetapi sekarang sudah habis. Kenapa? Ingat bahwa ada peperangan roh. Ya, peperangan roh itu jangan pernah dilupakan. Di dalam kehidupan kita itu ada peperangan roh, karena itu Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Ya, silakan Henok bisa membaca buat kita semua. Thank you. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Elohim agar kamu mampu berdiri teguh melawan tipu muslihat Satan. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu kegelapan di dunia ini, melawan roh jahat di udara. Iya, jadi peperangan yang kita hadapin sekarang ini adalah peperangan yang tidak terlihat. Peperangan melawan penguasa-penguasa, otoritas-otoritas, roh-roh jahat. Ya, dan apalagi di zaman akhir ini lebih intens lagi. Karena apa? Kalau kita sudah mempelajari Wahyu Fatsal 12, sudah bisa cari videonya di channel ini. Kalau sudah lihat bahwa naga itu ekornya menyeret sepertiga bintang dan dijatuhkan ke bumi. Ya, zaman akhir ini jangan dianggap enteng dengan pengajaran-pengajaran palsu, istilah-istilah palsu. Kalau semuanya tidak berdasarkan kebenaran firman, ya saya bilang hati-hati, jangan sampai itu meracuni, karena itu memberikan impact yang tidak baik. Karena apa? Bisa jadi itu menjadi penyesat dan orang bisa dijatuhkan. Matius 24:24 juga sudah memberikan warning, memberikan peringatan buat kita semua. Silakan Henok bisa dibaca. Sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya,
Terima kasih. Saudara bisa lihat bahwa Yeshua memberikan peringatan keras, hati-hati terhadap Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu, ya, yang akan muncul. Kenapa? Yang akan muncul pada zaman akhir ini, karena mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, ya, sehingga mencoba untuk menyesatkan orang-orang pilihan. Wahyu 12 sudah menubuatkan bahwa sepertiga bintang itu dijatuhkan oleh ekor dari sinaga. Saudara bisa lihat pengajaran ini lengkap di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Ya, jadi hati-hati, akan ada banyak yang murtad. Itu jangan mengenai hidup saudara, karena itu seperti ayat yang di atas, pakailah seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya kamu mampu berdiri teguh melawan tipu muslihat. Ingat, setan itu nggak akan nakut-nakutin saudara dengan cara yang serem. Ya, dia akan langsung keder karena ada darah Yeshua dalam hidup saudara. Tetapi dengan tipu muslihat, perhatikan kata tipu muslihat, ya, itu masuknya ke dalam alam pikiran. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai alam pikiran kita kena tipu muslihat setan dan akhirnya berguguran. Hari-hari ini ada banyak yang dipropagandakan oleh setan, seperti misalnya istilah Bapak Yeshua, ya. Kemarin sudah saya jelaskan secara ayat, saudara bisa melihatnya, ya, di dalam sesi tanya jawab. Kemudian juga ada yang sudah kembali mau campur-campur, ya. Oh, nggak apa-apa, yang dikenal di Indonesia itu namanya Yunani, ya, YK, ya. Kalau aslinya memang Yeshua, ya, untuk di Indonesia pakai YK nggak apa-apa. Saya bilang itu menyesatkan. Karena apa? Karena mengarah kepada pola Yunani yang berkiblat kepada Trinitas dan, ya, menyembah kepada dewa matahari. Ya, tidak ada nama YK itu. Yang betul adalah Yeshua HaMashiach. Jadi kita harus hati-hati, kita harus waspada. Ya, jangan sampai hal ini menjadi jerat di dalam kehidupan kita semua. Karena apa? Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Sepertiga bintang ini, ya, dinubuatkan, dilihat oleh Yohanes, menyeret anak-anak Bapa Yahweh untuk berguguran. Ya, saudara harus ingat bahwa waktunya sudah tidak lama lagi, jadi kita terus boleh tetap setia sampai pengangkatan terjadi. Ya, haleluya. Nah, kita akan lanjutnya. Kemudian dikatakan di ayat yang sama, anugerah, saya langsung kepada yang saya kasih huruf merah, ya, anugerah dan damai sejahtera bagimu. Ya, jadi ini dari Yohanes kepada ketujuh kehilat di Asia, ya, anugerah damai sejahtera bagimu. Kita harus hati-hati dengan anugerah dan damai sejahtera, karena dunia ini juga menawarkan damai sejahtera yang palsu, ya, pengajaran anugerah yang palsu. Sekali selamat tetap selamat, hyper grace. Itu anugerah, pengajaran anugerah yang palsu. Jadi kita harus hati-hati. Anugerah dan damai sejahtera itu harus mempunyai fondasi yang benar, yaitu yang tertulis di dalam Tanakh dan Brit Gadasa. Tanakh itu Torah, Nevi'im, Ketuvim, ya, dan Brit Gadasa. Jadi kita harus memperhatikan hal ini, ya. Jangan sampai pola anugerah dan sukacita atau, ya, damai sejahtera itu fondasinya keliru, ya, bahaya. Firman juga telah menuliskan di dalam Kolose 2 ayat 8. Ya, Kolose 2 ayat yang ke-8. Silakan Henok bisa baca buat kita. Thank you. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang akan menawar kamu melalui filsafat dan tipu daya yang sia-sia atau palsu menurut tradisi manusia berdasarkan kaidah-kaidah dunia dan bukan menurut HaMashiach. Iya, saudara perhatikan ayat ini, hati-hati, ya. Rabi Saul sudah memperingatkan kepada mempelai Yeshua HaMashiach.
Hati-hati, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang menawan kamu. Yang menawan dalam arti apa? Pikirannya ditawan. Melalui apa? Melalui filsafat, pengajaran, ya, dan tipu daya yang palsu. Biasanya masuknya dari mana? Masuknya dari tradisi, karena tradisi itu sudah diturunkan turun-temurun. Sudah banyak orang berkata, itu sudah dari dulu ya sudah begitu. Dan itu dianggap sebagai kebenaran. Ya, kaidah-kaidah dunia ini dianggap sebagai kebenaran. Itu salah. Kita harus kembali ke pola yang benar. Karena semuanya itu tidak menurut Yeshua HaMashiach. Tidak menurut Moreh, guru Torah kita, yaitu Yeshua HaMashiach, ya, yang adalah Bapa Yahweh di dalam rupa manusia. Ya, jangan sampai filsafat itu menipu kita dan ya kita merasa damai sejahtera. Dunia ini banyak loh damai sejahtera. Ya, melakukan kesalahan pun ada damai sejahtera, tapi salah. Ya, nggak boleh seperti itu. Harus ada fondasi yang benar, yaitu Tanak dan Brit Gadasa. Jangan seperti ini. Keluaran 20 ayat 3 sudah dikatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Mereka damai sejahtera, ya, sukacita. Hari tahun barunya yang dijunjung para naga, ya kan? Dan mereka tersenyum, tertawa, ya, ada damai sejahtera. Ya, mereka berpikir mendapatkan anugerah dari sorga. Ya, sorganya siapa? Tidak sorganya setan. Jadi kita harus hati-hati, ya, jangan sampai ketipu dengan anugerah palsu, dengan damai sejahtera palsu, sukacita palsu. Ya, jangan tertipu dengan hal-hal yang di dunia ini. Semua yang tidak berfondasikan kepada takut akan Bapa Yahweh, ya, itu di luar rencana keselamatan. Ya, kalau lihat Natalan, ya, bisa merasa damai karena banyak saljunya, lampunya kelap-kelip, ya kan, sambil minum kopi hangat, rasanya ayam begitu. Itu palsu, saya bilang. Ya, kenapa? Karena spiritnya adalah spirit penyembahan dewa matahari. Kita harus paham dalam hal itu. Jangan mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach disesatkan. Pengajaran wahyu ini membuat saudara menjadi dewasa, menjadi saudara mempunyai iman yang teguh di dalam pola yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Bashem Adonai Yeshua HaMashiach. Yang selanjutnya, yaitu dikatakan bahwa dari Yohanes kepada ketujuh gereja di Asia, anugerah damai sejahtera bagimu. Ya, kita perhatikan yang saya kasih warna merah. Dari dia ini siapa? Tidak lain adalah Bapa Yahweh. Yang ada itu adalah present time, yang telah ada past time, yang masa lalu, dan yang akan datang, future time. Ya, jadi Bapak Yahweh itu ada, sudah ada, dan akan ada. Mengapa dikatakan ada 3 jenis waktu ini, yaitu yang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ingat bahwa Bapak Yahweh itu kekal adanya. Jangan pernah lupa, Yahweh yang menciptakan kita itu kekal. Kalau saya ibaratkan Yahweh itu seperti pilar api. Dari gambar ini, saudara lihat manusia itu kecilnya seperti itu, titik seperti itu. Bumi itu kecil, nggak ada apa-apanya. Ya, sangat kecil sekali, bahkan lebih kecil dari titik itu. Karena itu Bapak Yahweh itu luar biasa besarnya, bahkan lebih besar daripada Syamayim. Syamayim dibanding bumi ini, Syamayim besarnya luar biasa, lebarnya, luasnya luar biasa. Bapak Yahweh lebih daripada itu. Ya, karena itu, dan Bapak Yahweh juga ada di luar waktu. Ya, dia tidak dikuasai oleh waktu. Kita ini yang dikuasai waktu. Ya, karena itu ada past, present, and future. Ya, ada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ini membuktikan bahwa Yahweh itu kekal untuk selama-lamanya. Ya, ini penting sekali. Sudah bisa lihat pengajaran itu di Aku Butuh Darah. Ya,
Nah, kita lanjutkan. Jadi kita tahu bahwa Bapa Yahweh itu kekal selama-lamanya. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Ya, polanya tetap, kebenarannya tetap. Dan pembahasan kalimat berikutnya. Ayat yang sama, ayat 4 ya. Dari Yohanes kepada ketujuh gereja ya di Asia yang adalah mesianik, diaspora mesianik Yahudi, anugerah keselamatan dan damai sejahtera bagimu dari Dia yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Nah, ini ada 7 roh, ketujuh roh. Ada angka 7 lagi, kembali lagi kepada pola zayin. Ya, pola zayin, pola angka 7. Kalau sudah lihat ini berarti jangan dikonotasikan bahwa ruah Yahweh Elohim itu ada 7. Tidak. Ya, jangan berpikir seperti demikian karena Bapak Yahweh mau menunjukkan melalui angka 7 itu adalah angka sempurna. Ya, karena itu ruah Yahweh Elohim itu sempurna karena Dia adalah bagian dari Bapa Yahweh itu sendiri. Nah, kita akan lihat ayatnya, ya, kesempurnaannya, yaitu di dalam Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Silakan Enoch, thank you. Dan sebuah cabang akan muncul dari batang Isai, dan sebuah tunas dari akarnya akan berbuah, dan roh Yahweh akan tinggal padanya. Roh hikmat dan roh pengertian, roh nasihat dan roh kekuatan, roh pengenalan dan roh takut akan Yahweh. Ya, terima kasih. Kalau saudara lihat di sini ada 7. Yang pertama adalah roh Yahweh. Yang kedua adalah roh hikmat. Yang ketiga adalah roh pengertian. Yang keempat adalah roh nasihat. Kelima adalah roh kekuatan. 6 adalah roh pengenalan. Dan yang ketujuh adalah roh takut akan Yahweh. Kalau sudah lihat fondasinya, semua ini harus mengarah kepada satu roh, yaitu roh Yahweh. Karena dunia ini pun juga punya hikmat palsu. Ada roh hikmat palsu, ada roh pengertian yang palsu, roh nasihat palsu, roh kekuatan palsu, ya, roh pengenalan yang palsu. Ya, karena mereka semuanya tidak mengarah kepada roh Yahweh, menolak Yahweh Elohim. Itu berarti roh palsu. Sedangkan ruah Yahweh Elohim, ya, yang ada di dalam Yeshua HaMashiach, yang juga ada di dalam saudara dan saya. Ingat, ruah Yahweh Elohim itu tinggal, dwelling di dalam saudara dan saya. Arahnya adalah satu, yaitu takut akan Yahweh. Karena itu adalah roh Yahweh, bukan roh si Arab atau si Yunani. Ya bukan, ya, yang menolak Yahweh. Ngomongnya haleluya, tapi nyembahnya si Arab, keliru. Mereka harusnya ngomong halelual, ya. Nggak boleh ngomong haleluya, ya. Haleluya adalah sembahlah, pujilah Yahweh, ya. Nah, itu harus mengarah ke ruah Yahweh Elohim. Jadi kita sudah belajar dalam hal ini di dalam pembahasan ruah Yahweh Elohim. Sudah bisa cari juga pengajaran ini di channel ini. Jadi arahnya harus roh Yahweh. Kalau roh yang lain berarti keliru, saudara. Ya, pengenalannya keliru, pengertiannya keliru, mulai disesatkan. Ada banyak ya yang disesatkan mulai sekarang. Saya sangat tidak setuju. Yang sering dikatakan ada yang mengatakan bahwa kalau di nama aslinya, nama asli, namanya berarti ada nama asli, nama palsu. Kan bingung ceritanya, ya kan? Namanya Sang Juru Selamat itu nggak ada yang asli, nggak ada yang palsu. Namanya adalah Yeshua HaMashiach. Sudah, titik. Nggak usah ditambahin yang lain. Pakai kalimat ditambahin yang di Indonesia dikenal dengan YK, Yunani, ya, Yunani Kristus. Saya bilang ini ngaco, ini kalimat-kalimat seperti itu. Hati-hati saudara ya, manusia itu bisa dikacaukan pikirannya melalui kalimat loh. Jadi hati-hati.
Kalimat itu bisa mengubah pola pikir manusia. Jadi kita harus hati-hati. Yang tidak mengarah kepada Yahweh, tinggalkan saja. Tegas, saudara. Bisa-bisa orang yang campur-campur, ya, hilang kesempatannya untuk bertobat, akhirnya nggak terangkat. Kita nggak mau seperti itu. Kan kita mau rapture, ya kan? Jadi kita harus mengarah kepada Yahweh, ya. Kemudian kita akan lanjutkan. Yaitu di dalam ayat yang ke-5, Wahyu 1 ayat yang ke-5. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu ya, Nok. Terima kasih. Dan dari Yeshua HaMashiach, saksi yang setia, yang sulung dari antara yang mati dan pemimpin-pemimpin raja-raja di bumi. Bagi Dia yang telah mengasihi kita dan telah membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darah-Nya. Ya, terima kasih. Nah, kita akan bahas mengenai, kita melihat kebenaran apa yang di dalam ayat yang ke-5 ini. Ya, yang pertama dikatakan bahwa saksi yang setia. Yeshua HaMashiach adalah saksi yang setia. Saksi itu apa sih? Saksi itu adalah yang melihat, yang merasakan, yang mendengar, yang mengalami, dan itu dikasihkan, diberitahukan kepada kita. Ayat pendukungnya adalah Yohanes 6 ayat 46. Silakan Eno. Tidak ada seorang pun yang telah melihat Bapa kecuali Dia yang berasal dari Elohim. Dia itulah yang telah melihat Bapa. Amin. Saudara bisa lihat ayat ini di dalam Yohanes 6 ayat 6 ayat 46. Tidak seorang pun telah melihat Yahweh. Tidak. Hanya Dia, hanya Yeshua yang berasal dari Elohim, ya, dari Bapa Yahweh. Dialah yang telah melihat Bapa. Jadi dalam hal ini tidak seorang pun, siapapun tidak pernah melihat Bapa Yahweh. Ya, karena itulah Yeshua adalah saksi yang setia. Ya, dan Dia kalau bersaksi tidak pernah berubah, saudara. Ya, nggak pernah berubah. Dulu Yahweh, sekarang si A. Nggak mungkin. Dia tetap konstan. Bahkan Yeshua tidak pernah meniadakan Torah. Siapa bilang Yeshua menghilangkan Torah? Tidak pernah. Yeshua menggenapinya. Dan Yeshua berkata, lebih baik langit dan bumi ini hilang daripada satu goresan, ya, huruf yang paling kecil, Yod, yang ada di dalam Torah, ya, harus tetap ada, ya, nggak boleh hilang. Jadi lebih baik langit bumi hilang daripada itu yang hilang. Jadi kita harus tahu bahwa Yeshua adalah saksi yang setia. Nah, kalau Dia saksi yang setia, ya kita bisa percaya kepada Yeshua HaMashiach. Ya, karena hanya Dia yang melihat Bapa. Dan Yeshua berkata, aku dan Bapa adalah satu. Sudah, nggak usah teori macam-macam, saudara. Namanya satu itu echad. Selesai. Nggak usah ngomong, oh satu agreement, satu apa. Itu pola Yunani. Ya, Tritunggal kah, apa, Trinitas, tri apa. Nggak usah. Percayalah, Yeshua berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dan Dia berkata kepada muridnya Filipus, setelah sekian lama, engkau sama aku, tapi engkau tidak mengenal, karena aku dan Bapa adalah satu. Percaya, selesai. Ya, nggak usah dipikirin pribadi yang berbeda atau gimana. Pakai teori-teori yang jelimet dari manusia. Buat apa? Ya kan? Ayat ini sudah jelas menyatakan, Yeshua adalah saksi yang setia. Berarti kita bisa percaya saja. Itulah iman, itulah faith. Percaya akan apa yang dikatakan oleh Yeshua. Ya, jadi jangan ragu-ragu karena Yeshua saksi yang setia. Ya, kita terus ya. Kemudian dikatakan bahwa yang sulung dari antara yang mati. Ya, nah ini tulisan ini kadang-kadang tricky sebenarnya. Yang sulung dari antara yang mati. Yeshua HaMashiach itu datangnya 4.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Dan selama 4.000 tahun itu,
ternyata ada dua sosok yang tidak mati, yaitu Henok dan Elia. Ya benar kan? Dan sekarang bagaimana Yeshua bisa klaim bahwa dia yang sulung dari antara yang mati? Coba saudara pikir. Kalau orang tidak ngerti pola Ibrani, ya akhirnya kesandung dengan ayat ini. Saya bilang salah kalau saudara kesandung dengan ayat ini. Karena gara-gara tidak memahami pola yang sebenarnya. Ya, banyak orang berkata kalau gitu Yeshua bohong. Karena dia mengatakan yang sulung dari antara yang mati. Padahal Henok dan Elia nggak pernah mati sama sekali. Iya kan? Nah, kita harus lihat kembali kepada pola firman yang benar. Itu ada di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Ya, minta tolong untuk Henok bisa dibaca untuk kita. Terima kasih. Dialah, yaitu Yeshua HaMashiach, gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Sebab oleh dia, segala sesuatu telah diciptakan, yang ada di dalam Syamayim dan yang ada di atas bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tata-tata atau para pemegang kekuasaan, atau penguasa-penguasa atau otoritas-otoritas. Segala sesuatu telah diciptakan melalui dia dan bagi dia. Dan dia sendiri ada sebelum segala sesuatu. Dan segala sesuatu telah terkandung di dalam dia. Haleluya. Luar biasa Rabi Saul menuliskan hal ini. Sudah bisa lihat ayat 17. Yeshua sendiri ada sebelum segala sesuatu. Apa maksudnya sebelum segala sesuatu? Berarti sebelum penciptaan bumi ini, Yeshua sudah ada. Bahkan sebelum Syamayim itu ada, Yeshua sudah ada. Dan ayat 16 dikatakan, oleh dia segala sesuatu telah diciptakan. Jadi penciptaan Syamayim dan bumi ini melalui firman, yaitu Yeshua HaMashiach. Ya, jadi walaupun Henok dan Elia langsung terangkat masuk Syamayim, tapi tetap Yeshua HaMashiach adalah yang sulung. Nah, kita harus hati-hati ya dengan ayat yang ke-15 yang tertulis bahwa yang sulung dari segala ciptaan. Saya kasih tahu bahwa ayat ini dipakai sebagai senjata oleh grup yang namanya Saksi Yehova. Ya, saya kasih tahu jelas. Selalu dia pakai ayat ini untuk menyerang bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah ciptaan. Ini ayat yang dipakai. Itu orang ya, itu grup nggak ngerti fondasi Ibrani ya, tapi pola pikirnya rusak sama sekali. Jangan ikutin mereka, karena mereka mengarah kepada Gehenna. Saya kasih tahu. Kenapa? Karena mereka menolak Yeshua HaMashiach. Ya, dikatakan bahwa Yeshua HaMashiach adalah ciptaan. Tidak. Ya, ayat ini berkata yang sulung dari segala ciptaan itu maksudnya bukan diciptakan sebagai yang sulung. Yeshua kan sudah dikatakan ayat selanjutnya bahwa sudah ada sebelum segala sesuatu. Dia itu adalah pencipta. Ayat 16. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Yeshua. Ya. Jadi perbandingan antara siapa dulu yang diciptakan? Syamayim atau bumi? Ya, kita ngomong Syamayim dulu, ya Syamayim sulung. Karena lebih dulu, sulung itu maksudnya lebih dulu. Ya kan? Lah kalau gitu, antara Yeshua dan Syamayim, ya lebih dulu Yeshua. Sebelum Syamayim, ada Yeshua sudah ada. Karena dia adalah Bapak Yahweh itu sendiri. Ya, jadi kita harus hati-hati, jangan terkecoh dengan kata sulung ini. Ya. Jadi inilah pengertiannya. Senjata mereka selalu bolak-balik
arahnya ke sini terus. Dan buat mereka yang namanya YK, kan mereka panggilnya YK, ya kan? Atau JC, ya kan? Itu adalah Mikael, ya. Itu adalah Mikael. Ya, jadi sesat banget mereka itu. Jangan ikuti. Ya, oke, kita teruskan. Kita tidak ngikutin pola yang sesat, kita pola yang sehat, yang berdasarkan kebenaran dari Bapa Yahweh dalam Yeshua. Ya, kita harus lihat bahwa Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh sendiri, dan dia ada sebelum semuanya ini dijadikan, termasuk Syamayim. Ya, dia ada di luar waktu, dia ada, sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Ya, luar biasa Bapak Yahweh kita ini. Saya pernah bawa ini di dalam pengajaran Back to the Future, saudara bisa mempelajarinya di sana. Ya, jadi kalau saudara lihat dalam waktu kurun 6.000 tahun sampai nanti kiamat di hadapan Bapa Yahweh itu now, sekarang. Karena apa? Karena dia kekal. Ya, Yesus berkata, aku tidak berubah dari dulu sekarang sampai selamanya. Memang karena dia adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Ya, jadi dia kekal selama-lamanya. Sekarang berikutnya. Dikatakan bahwa dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Bahwa Yeshua itu mengasihi saudara dan saya. Ya. Sampai-sampai ayatnya ada di dalam Yesaya 49 ayat 16. Silakan ya. Yeshua HaMashiach, saksi yang setia. Oh, yang Yesaya 49. Yesayanya saja. Lihatlah, aku telah mengukirmu di telapak tanganku. Saudara bisa lihat, saudara mempelai Yeshua HaMashiach, ini sangat spesial. Karena apa? Bapak Yahweh itu mengukir saudara di telapak tangannya. Sebab bayangkan, ini cara manusiawi, cara bahasa manusiawi yang Bapak Yahweh ungkapkan supaya kita paham. Kita ini diukir, ya, bukan cuma ditulis loh, diukir, engrave, ditatah, diukir. Jadi setiap kali Bapak Yahweh lihat tangannya, itu lihat kita semua. Luar biasa ini ayat. Ya, dan tidak dilupakan. Ingat ya, tapi jangan pernah berkata gini, wah kalau gitu enak Pak, sekali selamat tetap selamat. Ngawur saya bilang. Ya, ingat manusia itu punya kehendak bebas. Saudara bisa lari dari tangan Bapak Yahweh dan Bapak Yahweh tetap tidak menyelamatkan saudara. Hal ini bisa terpenuhi selama kita submit, kita percaya, kita beriman, kita tetap mengikut pola yang benar dan tetap tinggal di tangan Bapak Yahweh. Maka ayat ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tidak akan lepas. Ya. Bapak Yahweh tidak akan melepaskan kehidupan kita. Kita akan tetap terjaga. Kita akan tetap terlindungi. Bapak Yahweh tahu betapa kejamnya malaikat-malaikat yang jatuh itu untuk menjatuhkan banyak orang. Dia tahu, karena itu dia kasih tahu pakai ayat ini. Ya. Dilingkupi. Bahasa Inggrisnya, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me. Ya, jadi Bapak Yahweh sangat memperhatikan kita semua. Bersyukurlah, ini luar biasa sekali, saudara. Ya, sehingga kita bisa percaya kalau selama kita memilih tetap ada di dalam tangan Bapak Yahweh, tidak keluar dari polanya, tetap mau di dalam pendidikannya Bapak Yahweh, maka Bapak Yahweh akan bawa kita sampai ke dalam rapture. Itu sudah kepastian. Itu sudah jaminan yang Bapak Yahweh berikan. Ya, asal saudara tidak keluar. Ya. Kalau saudara keluar, ya silahkan resiko tanggung sendiri. Ya, ingat Bapak Yahweh tidak pernah memaksa. Ini bahaya, saudara. Tidak pernah memaksa. Ya, kalau setan suka paksa-paksa. Ya, tapi Bapak Yahweh terserah. Kamu sudah mengerti. Kalau kamu keluar, resiko ditanggung sendiri. Ya, jadi hati-hati. Yang berikutnya. Dikatakan bahwa
Ya, Dia yang telah mengasihi kita dan telah membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya. Ya, ini banyak pengertian yang penting sekali. Karena itu kenapa saya lebih memilih alon-alon asal kelakon, ya, pelan-pelan tapi dapat semuanya daripada cepat-cepat bahas kitab Wahyu tapi nggak dapat apa-apa. Lebih baik satu ayat kita lihat apa yang menjadi kebenaran di dalamnya dan kita minta Ruah Yahweh Elohim memberikan pimpinan sehingga kita betul-betul mempunyai fondasi yang bagus, fondasi yang kuat, fondasi yang tidak mudah dirobohkan karena kita bangun fondasi kita di atas gunung batu yang kokoh, yaitu Yeshua HaMashiach. Ya, penting sekali. Jadi karena itu ayat ini saya bisa jelaskan berapa banyak hal. Ya, kita lanjutkan. Yang telah membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya. Ingat, pengajaran Ruah Yahweh Elohim, saudara bisa buka di sana, ya, bahwa saat sebelum Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib, maka dosa manusia yang modelnya kayak tai, ya, itu saya pernah bahas, ya, ini adalah dosa, ya, tai itu dosa, ya, itu hanya ditutup dengan darah binatang, darah domba atau lembu atau kambing, ya, hanya ditutup tetapi tidak di remove atau dibersihkan. Ayat tadi dikatakan bahwa membasuh itu menghilangkan, bukan menutup. Tetapi saat Yeshua mati di atas kayu salib, maka Yeshua membasuh, ya, kita dari dosa-dosa kita, ya, bersih, ya. Jadi tainya itu sudah tidak ada di meja lagi. Karena itu jangan bawa tai lagi masuk ke dalam meja ini. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tolong Enoch bisa baca buat kita. Thank you. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lo bisa lihat, ya, bahwa hanya melalui darah Yeshua HaMashiach, maka dosa kita, ya, diampuni dan kita disucikan, kita dipisahkan dari segala kejahatan kita, bersih. Ya, jadi saudara paham, hanya darah Yeshua HaMashiach. Kalau ada orang yang menolak keselamatan melalui darah Yeshua HaMashiach, pertanyaannya adalah dengan darahnya siapa dia mau masuk Syamayim? Itu saja, ya. Dan jawabannya adalah tidak mungkin dia akan masuk Syamayim. Menolak Yeshua HaMashiach, ya, nasibnya pasti Gehenna. Pasti Gehenna, lautan api. Karena dia tidak punya darah yang bisa dilihat oleh Bapak Yahweh untuk membawa orang itu masuk ke dalam Syamayim. Nggak pernah ada orang yang di luar Yeshua HaMashiach masuk Syamayim. Nggak ada. Semua orang harus percaya, menerima, beriman kepada Yeshua HaMashiach. Jangan pernah ngimpi, ya. Sekali lagi, jangan pernah ngimpi, saudara punya damai sejahtera, anugerah yang besar, ya, sukacita, bahkan damai sejahtera, ya. Kalau saudara tetap di dalam pola Yunani, menyembah YK, menyembah si Arab, karena saudara sudah mendengar kebenaran firman ini dan saudara tidak mau menerima Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, jangan pernah ngimpi masuk Syamayim, karena jelas akan tertolak. Ya, karena posisinya adalah saudara tidak mau untuk kembali kepada pola yang benar. Hati-hati, siapa yang mendengar hal ini, perhatikan baik-baik, lebih baik segera bertobat, cepat-cepat baptisan pembaharuan. Ya, jangan mempertahankan konsep
baptisan hanya 1 kali. Baptisan kalau 1 kali, kalau benar nggak apa-apa. Kalau nggak benar, ya percuma, ya masuknya ya Gehenna, rugi besar, ya. Nah, yang berikutnya ayat yang ke-6 dikatakan demikian, menjadikan serta menjadikan kita raja-raja dan imam-imam. Wow, Bapak Yahweh itu baiknya luar biasa. Kita ini bukan cuman diangkat dari tong sampah. Dunia ini kayak tong sampah, saudara. Kita ini diselamatkan, ya, dipilih, dibersihkan dulu, dimandiin, dibersihkan, dikasih pakaian, diangkat, ya, dari tong sampah dunia ini. Bukan cuma diselamatkan saja, tetapi Bapak Yahweh mau taruh kita jadi raja-raja dan imam-imam loh bagi Elohim. Apa enggak luar biasa ini anugerahnya? Coba saudara bayangkan. Ya, tainya sudah dibuang, dibersihin, ya, kita kemudian diangkat jadi anak, bahkan jadi mempelai Yeshua Mashiach, jadi raja-raja dan imam-imam. Betapa hati Bapak Yahweh itu murah hati dan baik sekali. Sekarang mungkin kita belum merasa, ya, saya kasih tahu ya. Sekarang belum merasa, tapi ingat, saat nanti kita sudah rapture, ya, saya yakin, ya, kita akan betul-betul tersungkur di hadapan Bapa Yahweh, di hadapan Yeshua HaMashiach, ya, ban kamsya gitu ya, itu bahasa Eskimonya, ya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Yeshua, Engkau selamatkan kita semua, Engkau jadikan kita mempelai, bahkan Bapak Yahweh jadikan kita ini raja-raja dan imam-imam. Perhatikan ayat di dalam 1 Kefa 2 ayat 9, 1 Petrus 2 ayat 9. Silakan Eno. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan, supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Haleluya. Kefa mendapatkan inspirasi untuk menulis kebenaran ini, yang dikatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan engkau adalah umat dalam pemeliharaan. Dipelihara loh sama Bapak Yahweh. Luar biasa loh kehidupan mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach ini, ya. Karena itu rugi siapa yang undur, siapa yang mau campur-campur, gara-gara kepleset kena orang yang ternama, ya, pendeta-pendeta yang campur-campur, yang mengatakan bahwa oh saya pernah ke sorga, di sana ada nama Yahweh dan Yeshua, tapi sekarang yang di bumi dia tetap menggunakan si A dan si Yunani, ya, itu ngawur sekali, ya, jangan ikut arah mereka, ya. Ini luar biasa loh rencana Bapak Yahweh, diangkat, dipulihkan begitu luar biasa. Dan untuk juga saudara mempunyai kesempatan memberitakan kebajikan, kebaikannya Bapak Yahweh. Karena apa? Karena sudah dipindahkan kita dari kegelapan menuju terangnya. Ya, kita tidak lagi di dalam kegelapan, kita ada di dalam terang. Kalau kita ada di dalam terang, maka kita akan mengerti akan kebenaran firman. Karena kita di dalam terang, kita tidak meraba-raba lagi kapan kedatangan Yeshua HaMashiach. Jelas itu terlihat polanya sekali. Karena itu kita harus waspada. Ya, kita sudah masuk di dalam Shemitah yang terakhir ini. Karena kita ada di dalam terang. Ya, kita nggak dalam gelap. Yang banyak orang Yunani kata, oh nanti kira-kira semoga gitu ya. Tidak, kita punya kepastian bahwa Bapak Yahweh tidak lama lagi melalui Yeshua HaMashiach akan datang dan menjemput kita di dalam pengangkatan yang luar biasa. Karena kita di dalam terang, maka firman-Nya terang di dalam hidup kita. Ini ajaib. Ya. Di dalam Wahyu dikatakan, Wahyu 20. Tolong Henok dibaca ayat yang di depan, karena saya tertutup ayat yang di atas. Berbahagialah dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak mempunyai wewenang atas mereka.
Namun mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan Hamasya, dan mereka akan memerintah bersamanya selama 1000 tahun. Haleluya. Luar biasa. Ya, di mana rencana Bapak yaitu untuk membawa saudara saya mempelai Yesus Hamasiah, menempati posisi di dalam pemerintahan bersama Yesus Hamasiah di dalam kerajaan 1000 tahun. Jelas ayatnya, Wahyu 20 ayat 6. Ya, menjadi imam-imam Elohim. Berhubungan kan dengan satu Kefa tadi, ya, dengan kitab Petrus tadi. Dan juga memerintah itu berarti juga di dalam kerajaan, ya. Jadi ada rencana Bapak yang luar biasa. Jangan tinggalkan kasih Bapak Yahweh yang sudah menangkap kita semua, ya. Ingat, kita juga, saudara bisa lihat di dalam pengajaran, yaitu di dalam kerajaan Israel zaman akhir. Ini saya sudah jelaskan secara gamblang di sini, ya. Jadi kita sudah selesai di dalam ayat yang ke-6. Ini adalah sesi yang kedua. Ya, minggu depan kita akan lanjutkan di dalam ayat-ayat yang berikutnya. Ingat, kita sudah masuk di dalam putaran yang terakhir, yaitu di dalam satu cycle terakhir, cycle 3,5 tahun Shemitah, dan secara official, ya, rapture akan terjadi di tengah, tetapi atas anugerah Bapa Yahweh, Yeshua pernah berkata, dan bila waktunya tidak diperpendek atau dipersingkat, maka semua manusia tidak ada yang selamat. Tetapi karena orang-orang pilihan, waktunya akan dipersingkat. Karena itu, saudara bisa lihat di dalam pembahasan yang telah saya berikan, di dalam rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Perhatikan di sini, dan kita bisa mendapatkan bahwa pengangkatan akan sangat besar kemungkinan bisa terjadi lebih early, ya, yaitu sekitar awal Januari atau akhir Desember 2025. Kita lebih baik berjaga-jaga. Ya, tujuannya ini bukan ngeramal, tidak, tetapi berjaga-jaga, ya. Karena kalau nggak jaga-jaga sampai ini terjadi, ya rugi besar kalau ketinggalan. Berjaga-jaga adalah kata kunci yang Yeshua sendiri katakan. Berjaga-jagalah supaya tidak jatuh, ya. Jadi siapa yang belum percaya, percayalah, beriman kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua Hamasiah, masuk melalui pola yang benar, yaitu dari bangsa Yehudi. Karena Bapa Yahweh mengatakan siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Dan setelah itu saudara masuk di dalam baptisan pembaharuan, berjalan bersama-sama dengan Bapa Yahweh melalui pola yang benar, yaitu Tanak dan Brit Kadasa. Haleluya. Siapa yang membutuhkan informasi baptisan pembaharuan, saudara bisa kunjungi di pelayananmenorah.com, sebelah kiri atas, sebelah home. Saudara bisa lihat banyak list di sana, dan banyak mempelai Yesus Hamasiah yang siap membantu saudara untuk melepaskan saudara dari ikatan terhadap nama asing, dewa-dewa asing, nama Arab, nama Yunani, nama Chinese, ya, dewa Chinese. Lepas semua dan ikatkan diri saudara di dalam baptisan pembaharuan di dalam Bapa Yahweh Bashem Adonai Yeshua Hamasiah. Haleluya. Amin. Ya, itulah pembahasan dari sesian yang kedua. Ya, haleluya. Saya beri kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya. Silakan. Ya, shalom untuk teman-teman yang telah bergabung, Pak Adi, Pak Herwin, ya, setelah Ibu, Sister Kesia, juga Sister Yemima, ya. Shalom. Halo, Pak Roy, halo. Ya, shalom. Pak Roy, suara saya jelas, Pak Roy? Agak sedikit menggema. Oh ya, saya pakai headset aja. Sebentar. Ya.
masih menggema ya Pak ya? Iya, agak menggema. Ruangannya agak besar, menggaung begitu. Sudah. Ya, kalau begitu Pak Adi sedang memperbaiki headsetnya. Silakan Pak Herwin, ada pertanyaan? Ya, sambil menunggu Pak Adi, ya saya ingin bertanya dulu. Jadi Ya, silakan. begini Pak, saya ya setelah kita mengikuti penjelasan Pak Roy selama ini, ya semakin jelas ya Pak bahwa kita ini selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, terutama saya dan juga banyak orang, kita ini telah memahami Bapa Yahweh secara campuran ya Pak, secara campuran atau Bapak sebut hybrid itu dan juga akhirnya muncul juga pengajaran-pengajaran seperti Trinitas yang terus terang itu seringkali membingungkan, apalagi buat mereka kalau kita mau menginjili kepada saudara kita dari sebelah itu, bahwa mereka juga percaya bahwa Bapa Yahweh yang Esa, seperti halnya saudara kita orang Yahudi juga menekankan keesaan Yahweh, sementara pola pikir Yunani Trinitas itu begitu mendominasi, bahkan di seminar-seminar selama puluhan tahun didengungkan, dan itu membuat sebenarnya semakin bahwa keesaan itu kabur. Tapi setelah kita sharing, kita berdiskusi di sini, terutama saya semakin jelas seperti yang dijelaskan Pak Roy bahwa sebetulnya keesaan itu sangat nyata. Bapa Yahweh yang turun ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa melalui pengorbanan di kayu salib, dan itulah karya melalui Adonai Yeshua Hamasiah. Setelah kembali ke surga, kemudian Ruach HaKodes yang menolong kita, dan semuanya itu adalah satu pribadi, yaitu Bapa Yahweh sendiri. Dan ini sebenarnya sangat mudah dicerna, tapi begitu pengajaran Trinitas didengungkan, itu menjadi sangat kompleks, dan itu terus terang sebenarnya membingungkan bagi kalau kita menginjil kepada saudara kita yang sudah mendapat pengenalan bahwa Sang Pencipta itu Esa. Nah, saya senang bisa mendapatkan pemahaman yang cukup utuh melalui forum kita ini. Haleluya. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 28 tentang baptisan, itu kan harus disebutkan bahwa pembaptisan harus memakai 3 nama ya, Bapa Yahweh, Adon, Yeshua Hamasiah, dan Ruach HaKodes. Nah, kalau ini kita kaitkan dengan penciptaan di dalam Kejadian, Pak ya. Kejadian 1 ayat Kejadian 1 ya Pak. Ya. Ayat 26, di sana kan disebutkan, dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut dan atas burung di udara dan seterusnya. Nah, ini kan ada kata kami ya Pak ya. Betul. Ini ada kata kami. Kami ini apakah ini maksudnya Bapa Yahweh, Adonai Yeshua Hamasiah, dan Ruach HaKodes, ataukah Bapa Yahweh bersama para malaikat ya Pak? Itu Pak pertanyaan saya. Iya, jadi kita harus lihat pemahaman yang pertama, bahwa penulis ayat ini kita tahu adalah Moshe. Ya, perhatikan itu dulu. Penulis ayat ini adalah Moshe. Dan Moshe dalam menulis ayat ini dia didikte oleh Bapa Yahweh. Karena apa? Saya bicara dia didikte. Karena nggak mungkin walaupun orang itu sepandai-pandainya, Moshe itu bisa mengingat umur-umur Adam, kemudian Set, kemudian Henok, peristiwanya detail itu nggak mungkin.
Jadi Moshe itu didikte sama Bapak Yahweh. Nah, pada saat menuliskan ayat yang ke-26 itu, ya, supaya manusia itu bisa mengerti akan ehad, maka Bapak Yahweh menggunakan cara yang manusiawi, yaitu dengan menuliskan kata kita. Itu yang pertama, ya, supaya kita yang di dalam posisi manusia yang telah berdosa ini, yang terpisah dengan Bapa Yahweh, kita paham apa itu artinya ehad, ya. Karena itu Bapa Yahweh menggunakan kata kita. Nah, itu yang pertama, pahami di situ. Yang kedua, kenapa Bapa Yahweh tidak menggunakan kata marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan saya? Itu dia. Kok nggak pakai seperti itu? Sebetulnya bisa kan, kalau mau nih ya. Bisa kalau mau, tapi enggak. Tapi Bapak Yahweh pakai kata kita. Kenapa? Karena dia tahu bahwa di dalam ehad itu ada unsur Yeshua yang akan menjadi wakil kita sebagai manusia. Dan Yeshua itu keluar dari Bapa, bagian dari Bapa, yang menciptakan Syamayim dan bumi, dan Yeshua itu dipersiapkan untuk kita manusia yang dia tahu Adam akan berdosa. Jadi kalau Bapa Yahweh mengatakan marilah aku menjadikan manusia segambar dengan aku, maka manusia tidak punya yang namanya tubuh kemuliaan. Tidak punya. Kita lihat cara Bapa Yahweh adalah Yeshua HaMashiach sebelum matinya itu fisiknya dia nggak punya fisik seperti tubuh manusia, nggak punya Mas Yan. Setelah dia dilahirkan oleh Miriam, barulah dia mempunyai fisik seperti saudara dan saya, seperti kita semua. Ada kelemahan, bisa ngantuk, bisa lelah, bisa haus, butuh makan, bisa sakit perut, bisa pusing, ya kan, butuh tidur. Tetapi semua dilalui oleh Yeshua dan akhirnya dia mati di kayu salib dan kemudian dia menjadi dibangkitkan dalam 3 hari kemudian dan dia mengenakan tubuh kemuliaan. Ya, inilah bagian manusia yang percaya kepada Yeshua. Bahwa kita itu tidak selamanya dalam posisi spirit. Karena kita nggak ada. Kita ada spirit, kita ada roh. Tetapi rencana Bapa Yahweh adalah kita pakai tubuh kemuliaan. Karena itu di dalam ayat itu dikatakan, marilah kita menciptakan manusia, bukan malaikat, manusia, serupa segambar dengan kita. Kenapa? Ada bagian dari Bapa Yahweh yang akan menjadi planning, yaitu tubuh kemuliaan. Kita akan jadi seperti Yeshua HaMashiach. Itu kenapa pakai kita? Nah, di pola yang lain, mereka pikir, wah ini jadi 3. Bapak sendiri, anak sendiri, roh sendiri. Kacau. Sebetulnya bukan di situ. Ini untuk menggiring kita melihat bahwa satu kali nanti, kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Saya sudah bahas soal itu di pengajaran di tubuh kemuliaan. Itu yang katanya Pak Adi thumbnailnya kayak apa itu namanya? Kayak Iron Man. Kayak Iron Man Pak Adi. Saya nggak pernah mikir Iron Man. Tapi ya itu di situ ya. Jadi saya harap Pak Herwin bisa paham di sini. Ya. Itu luar biasa sekali. Terima kasih, Pak. Haleluya. Ya, saya bersyukur ya setiap kali bahwa kita akan mengenakan tubuh kemuliaan, Pak. Ya. Amin. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab bahwa tubuh kemuliaan yang pernah didemonstrasikan oleh Adon Yeshua itu kan tadi tidak ada lelah, tidak ada lapar, tapi bisa makan ya Pak ya, makan, dia bisa tembus ruang ya Pak ya. Nah, itu sungguh luar biasa, makanya Pak Adi bilang apa kayak Iron Man ya,
Ya, oke. Terima kasih, Pak. Iya, oke. Terima kasih, Pak Erwin. Terima kasih. Eh, oke, kalau nggak ada pertanyaan, bisa beralih ke Pak Adi. Silakan, Pak Adi. Oke, salam Pak. Udah jelas nih. Jelas, jelas, jelas. Oke, oke. Salam Pak Yosep Roy, sahabat salam bagi teman-teman yang ada di Amerika, Haleluya. di Arizona dan di wilayah yang lainnya. Kalau kita di sini sudah hari Minggu. Ya, salam juga buat teman-teman semua, buat Pak Herwin dan Ibu, dan buat teman-teman semua. Pertanyaan saya enggak jauh, masih di sekitaran pertanyaan Pak Herwin tadi, Pak Roy, Ya, silakan, Pak. yaitu tentang konsep alfa dan omega. Kalau Bapak Yahweh di dalam Adonai Yesua Hamasya itu adalah awal dan akhir. Jadi yang ingin saya tanyakan seperti ini, sejak awal Yesua sudah ada. Ya. Ya, dan itu jelas ada tertulis di kitab suci. Jadi sejak awal Yesua sudah ada, keberadaannya itu sudah memang ada dari awal. Bukan dari awalnya itu bukan dari ketika dia lahir di dunia lewat darah perawan Maria ya. Jadi sebenarnya itu yang ingin saya tanyakan, apakah sebelum lahir Adonai Yesua itu pernah turun ke dunia sebelumnya Pak, tapi tidak melalui proses kelahiran. Tapi yang ingin saya tanyakan itu kayak peristiwa Daniel yang Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, saya lupa nama Ibraninya itu. Apakah itu Adonai Yesua yang kelihatan jadi 4 orang di tungku perapian yang super panas itu, Pak Roy. Terus posisi Bapak Yahweh dan Yesua sebenarnya kan adalah satu, karena Adonai Yesua Hamasya itu rohnya dari Bapak Yahweh, dan dia adalah bagian dari Bapak Yahweh itu sendiri. Dan yang ingin saya tanyakan lagi, tetapi di kitab Wahyu ditulis yang duduk di tahta itu kan Bapak Yahweh, sedangkan di sampingnya baru Yesua Hamasya. Ini kadang-kadang memang yang membuat kita bingung dengan konsep ini, tapi ya inilah namanya kita belajar mendewasakan kerohanian kita di dalam kebenaran firman. Seperti itu Pak Yosep Roy, terima kasih. Bapak Yahweh berkati. Ya, terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan memang penting sekali. Kalau kita lihat dari apa yang dikatakan Rabi Saul, yang tadi kita telah baca, bahwa Yeshua itu sudah ada. Dia yang sulung, yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Sebelum segala sesuatu ada. Berarti, ya, dari standpoint, ya, sudut pandang apa yang dikatakan oleh Rabi Saul, apa yang tertulis di dalam kitab Tanak, ya, apa yang tertulis dalam kitab Tanak yang merupakan penampakannya seperti di dalam kitab Daniel, tiang awan, tiang api. Kemudian ingat Moshe pernah minta bahwa dia ingin lihat Elohim, dan Elohim menunjukkan bagian belakangnya. Ingat ya, pernah ya? Itu semua adalah firman. Itu semua adalah Yeshua. Itu firman. Karena Bapak Yahweh dan Yeshua itu nggak bisa dipisah. Nah, kenapa di dalam Wahyu bisa dilihatkan bahwa Bapak Yahweh ada duduk di tahta, kemudian ada anak domba, kemudian ada 7 roh. Ya. Sebetulnya penglihatan ini tidak hanya ada di Wahyu. Saya kasih tahu, ini juga ada di dalam kitab Daniel. Daniel pasal yang ke-7. Ya. Kalau nggak salah pasal yang ke-7, di sana dilihat bahwa Daniel itu melihat bahwa yang the ancient, yang tua, yang maha tua, itu ada seperti sesosok yang datang seperti anak manusia. Dan kemudian ada awan yang membawanya.
Perhatikan di sini. Ya, jadi ada the ancient, kemudian ada sesosok yang seperti manusia, dan ada awan. Ada 3 unsur. Kenapa selalu ngomong seperti 3 unsur ini? Banyak orang yang di luar mengartikan ini Trinitas. Saya bilang tidak, salah. Kenapa? Itu dari standpoint supaya kita sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa itu mengerti pola echad. Gitu. Ya, itu pola echad. Bukan mereka itu terpisah, tidak. Tapi mereka adalah satu kesatuan, tapi supaya kita bisa paham, ngerti posisi-posisinya, maka dilihatkan seperti itu. Ada yang duduk di tahta, ada yang seperti anak domba, ada yang seperti 7 roh, seperti obor, pelita, menorah. Jadi itu karena untuk menjelaskan manusia yang serba terbatas. Kalau tidak dilihatin seperti itu, bingung, susah kita bisa menerima. Dengan cara demikian, kita bisa melihat ini toh yang namanya echad. Begitu. Pembuktiannya bagaimana? Nggak susah. Pembuktiannya nggak susah. Gimana caranya? Ingat, dengan perkataan Yohanes Pembaptis, salah satunya nih ya, salah satunya. Dengan perkataan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ditanyain oleh ahli Torah. Siapa kamu? Kok berani baptis? Kok berani begini begitu? Ya kan? Yohanes Pembaptis langsung ngomong gini, aku bukan Mesias. Ya. Terus kemudian mereka tanya, siapa kamu? Ya kan? Kalau bukan Mesias, apakah kamu para nabi? Terus kemudian apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Untuk merefer kepada Yesaya. Dikatakan bahwa, lihat ada orang yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi siapa? Ditulis bagi Yahweh. Tapi yang datang siapa? Yeshua yang datang. Bisa lihat di situ. Ya, jadi dari sisi manusia kita bisa mengerti karena kita dalam posisi di dalam alam yang berdosa. Oh, begini polanya Bapak Yahweh supaya kita paham echad itu bagaimana, gitu. Ya, jadi bukan ada 3, tidak, tetap satu. Cuma dari sudut pandang manusia kita kelihatannya seperti 3 karena memberikan fungsi yang berbeda, begitu. Tapi pribadinya tetap satu. Ya, itu pertanyaan bagus. Terima kasih Pak Adi. Ya Pak. Jadi yang di peristiwa Daniel itu yang Sadrak, Abednego dan Sadrak, Mesak, Abednego itu berarti itu Adonai Yesus Hamasi ya Pak ya? Yesus. Haleluya. 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 Oke, terima kasih Pak Roy, terima kasih. Sama. Ya, haleluya. Di live chat ada yang bertanya demikian. Shalom Pak Roy, di banyak kesaksian orang-orang katanya berjumpa dengan Yeshua. Bahkan ada yang diangkat ke Syamayim, tetapi mereka masih menyebut nama Tuhan yang lama. Apakah apa ini? MGK ini apa? Saya kurang jelas. Tuhan tidak memperkenalkan nama yang benar pada saat itu. Apakah mungkin, Pak? Oh, apakah mungkin? Iya. Ini adalah tipu daya setan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu ditipu oleh halusinasinya setan. Buktinya di mana? Buktinya orang itu tidak mau kembali kepada pola firman. Ya. Dia melihat alam supranatural, tetapi di dalam alam nyata yang ada firman, dia menentang. Ya, jadi ini orang, ingat loh, setan itu bisa menggunakan kamuflase sehingga menipu, ya, seperti seolah-olah dia itu menjadi malaikat terang. Itu ada ayatnya, ya kan? Jadi kita harus hati-hati di sini. Kalau sampai orang itu betul-betul ketemu dengan Yeshua HaMashiach, Bapak Yahweh, ya, dia akan stay dengan firman yang telah diucapkan. Saya kasih tahu, Tanak ini usianya itu 3.500 tahun, saudara. Tanak, tulisannya Moshe itu 3.500 tahun. Saksi yang setia.
ya, ngelihat Bapak Yahweh. Tetapi kalau orang itu tetap menolak nama Yahweh pakai nama Arab dan nama Yunani, berarti iman orang ini dipertanyakan. Ya, jadi hati-hati. Setan bisa pakai untuk tetap menyesatkan dia. Ya, itu jawabannya. Oke, haleluya. Saya beri kesempatan yang lain kalau masih ada yang mau bertanya. Saya akan coba cari ya. Ada yang tanya saya dalam minggu-minggu ini. Kalau saya ketemu, saya akan coba lihat. Mungkin Pak Erwin ada yang mau ditanyakan, silakan Pak Erwin. Ya, saya ingin mengomentari yang dari Pak Hari ya tadi Pak ya, bukan yang ini yang ada di chat ya Pak tentang orang-orang yang pernah dibawa ke Samain, kenapa apakah Tuhan tidak memperkenalkan namanya yang benar pada saat itu? Saya pikir Bapak atau Adon Yesua itu sangat lembut ya hatinya, jadi tidak ingin memaksakan kita untuk sesuatu termasuk menyebut dengan benar namanya, tapi ketika dia menggunakan nama lain dan belum paham dengan nama yang sesungguhnya, ya masih tetap ya diterima begitu. Tetapi memang akan ada masa di mana nanti entah melalui orang lain atau melalui siapa atau Ruach HaKodes langsung berbicara, tapi ada sesi tersendiri saya pikir. Karena gini, saya punya pengalaman Pak. Sekitar 2 tahun yang lalu, saya dan istri itu ikut suatu conference yang cukup besar gitu ya. Berapa tahun? Sebentar. Oh, sudah lama. Ini sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, ketika para pendoa waktu itu berdoa bersama-sama, ada seorang yang mendapat pesan bahwa mulai sekarang sebut aku Yesua. Dan itu istri saya mencatat di catatannya. Nah, setelah itu memang ada beberapa orang menggunakan nama itu, tapi akhirnya lama-lama balik lagi kadang pakai nama campur gitu. Jadi sekalipun ada pemberitahuan, kalau tidak ditekankan, kadang merasa tidak terlalu perlu. Jadi saya ketika kita bertemu di forum ini, istri saya membuka catatan yang sekitar 4 tahun yang lalu. Wah, ini dulu di Jakarta pernah ada suatu conference besar dan pada saat itu para pendoa berkumpul dan Bapak Yesua mengatakan bahwa mulai sekarang panggil aku Yesua. Nah, setelah itu memang mulai ada yang manggil, tapi dirasa tidak atau apa ya, karena pemahamannya masih belum sampai, jadi ya campur-campur Pak. Sampai sekarang komunitas tersebut juga masih tetap campur-campur. Nah, ini saya melihat mengapa orang sudah dibawa ke Samain, lalu Bapak Yahweh juga belum tentu langsung menyatakan bahwa kamu harus begini loh, atau kamu harus sebut aku begini. Nah, itu tergantung kebijakan dari Bapak menurut saya. Gitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih untuk sharingnya Pak Erwin. Ya, memang Bapak Yahweh kasih kesempatan demi kesempatan. Ya, dan levelnya banyak. Bukan cuma hanya untuk nama Yeshua HaMashiach, juga nama Bapak Yahweh. Kemudian nanti setelah itu orang itu akan digiring untuk baptisan pembaharuan. Biasanya begitu. Dan setelah itu orang itu akan digiring lagi ngikutin pola yang benar apa enggak. Misalnya masih Natalan atau yang lainnya, atau mau kembali ke pola yang benar. Itu jadi cara Bapak Yahweh terus menggiring, digiring, ya. Nah, kita memang nggak tahu orang itu responnya bagaimana, ya, karena hanya Bapak Yahweh yang tahu orang itu responnya bagaimana di akhir hidupnya. Tapi kalau dia terus-menerus untuk menolak, ya akhirnya itulah keputusan dia begitu untuk menolak nama Yahweh. Ya, tapi dari kebanyakan dari kita ini cara Bapak Yahweh itu menggiring, digiring, ya.
Ya. Bapak Yari juga giring saya juga ya, untuk tidak lagi pakai nama Arab. Itu sudah sejak sebelum ministry Bapak Yari berikan, itu melalui istri saya ya. Itu digiring, terus kemudian digiring lagi mengenai Natalan, digiring lagi mengenai banyak hal, dan akhirnya sampailah di sini gitu. Memang cara penggiringan yang kita terima. Pak Herwin sama Ibu caranya lewat jalur ini, Bapak Yawe pakai jalur ini, buat saya Pak Adi pakai jalur yang lain, banyak sekali ya, itu luar biasa sekali. Dulu kalau nggak salah Pak Adi pakai Yahshua, kasihan, tapi digiring jadi Yeshua. Jadi Iya, Pak. saya rasa nanti setelah kita pakai tubuh kemuliaan kita lebih banyak ngopi. Saya rasa gitu. Ya, karena kan pakai tubuh kemuliaan kan kita nggak usah nggak pakai streaming lagi, ya kan? Kita Ya. sudah janjian aja. Oke, kita nanti akan kita ngopi di mana gitu. Yang jelas Starbucks nggak ada karena itu lambangnya setan, ya toh. Tapi kan kita bisa sharing gitu ya kan? Sharing satu sama lain kayak gini. Ini luar biasa itu. Haleluya. Haleluya. Yang pasti berkat yang akan kita terima nanti pasti akan lebih dari apapun yang kita alami di dunia ini ya Pak. Amin. Itu berkatnya akan luar biasa. Mungkin kita sekarang harus menderita banyak hal, tapi memang tidak sebanding dengan penderitaan kita sekarang. Berkat yang akan kita terima nanti Betul. itu Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran, keluar dari isi hati, itu yang disediakan oleh Bapak Yahweh buat yang mengasihi Bapak Yahweh. Amin, haleluya. Pak Roy, aku boleh nanya lagi? Oh ya, silakan Pak. Ini yang Pak Roy katakan tadi, jangan pernah mimpi mau masuk ke Hasamaim. Ini tentang nama. Ini enggak tahu bisa satu alur jadinya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Herwin tadi. Jangan pernah mimpi mau masuk Hasamaim, berharap mau masuk Hasamaim, tetapi menolak Sang Pencipta dan Pemilik Hasamaim itu sendiri. Ya. Ya, haleluya, haleluya, haleluya disebut, tetapi namanya tidak mau diterima atau ditolak. Jadi berbicara tentang nama Yesua ini memang menjadi satu proses juga di dalam setiap kerohanian kita masing-masing, Pak ya. Ada yang bisa cepat, ada yang harus melewati proses selama beberapa tahun, kalau kayak saya 7 tahun. Terus ada yang memang keluar masuk, macam-macam. Nah, itu kenapa polanya seperti itu ya, Pak Yosef Roy? Mungkin Pak Yosef Roy bisa jelaskan tentang nama Adonai Yeshua HaMashiach ini, karena memang kadang-kadang seperti ini juga, seperti Pak siapa ya, Amang suaminya Inang Kesia itu, dia Bapak Yahweh, dia mau terima, tapi Yeshua HaMashiach dia belum mau, dia masih pakai Yunani gitu, masih malu-malu dia. Nah, akhirnya memang dia benar-benar digiring gitu. Dan memang Bapak Yahweh seperti mengajari kita itu pelan-pelan melihat situasi dan kondisi background kita juga. Tapi kalau kita bicara tentang nama untuk saat ini yang memang sudah waktunya, kembali lagi aku ingin sampaikan urgent ya Pak. Udah tidak punya waktu yang lama lagi. Jadi aku ingin Pak Roy sampaikan masalah nama ini penting sekali untuk bisa dimengerti atau diterima oleh yang masih belum mau. Karena kesempatannya itu tidak datang 2-3 kali lagi. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, mungkin masih bolehlah berleha-leha. Kalau sekarang ini kondisinya udah mepet, dan ini bicara nama kan bicara pintu keselamatan, bicara hidup kekal. Seperti itu Pak Yosef, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Ini cukup penting untuk bisa kita ketahui bahwa di dalam hidup kita ini ada kehendak bebas. Itu yang pertama. Yang kedua,
Di dalam kehidupan kita ini ada kehendaknya setan. Kita harus tahu itu. Dan cara setan itu selalu membawa orang itu untuk tidak mau dekat di dalam pola yang benar. Karena kalau sampai orang itu masuk ke dalam pola yang benar, dia akan jadi radikal. Wah, istilahnya betul-betul fokus kepada Bapak Yahweh. Dan setan akan kehilangan customer. Ya, jadi dia kehilangan kerjaan dia di situ. Ya, karena orang ini sudah pasti masuk keselamatan. Nah, karena itu dia selalu membuat dirinya sebagai malaikat terang. Ya, jadi menipu. Itu sudah tipu daya, itu sudah selalu nomor satu. Itu ekornya si setan. Nah, manusia di satu sisi punya kehendak bebas, dan di satu sisi Bapak Yahweh caranya itu nggak maksa, gitu loh. Ya, karena apa? Kalau orang dipaksa, itu kualitas cintanya itu nggak ada, keseriusannya itu nggak ada, gitu. Kalau manusia baru dikasih berkat, baru mau percaya, itu nggak ada kualitas. Manusia baru ada kualitas kalau sampai orang itu ditempa dan jadi. Itu punya kualitas. Ya. Jadi disinilah faktor yang menentukan, dan satu hal lagi yang sangat menentukan, kita ini waktunya sudah mepet. Bagi orang-orang yang masih bolak-balik, terus campur-campur, hati-hati. Saudara akan masuk di dalam kriteria 5 anak darah yang bodoh. Karena apa? Minyak pengertian saudara nggak cukup. Saudara akan lihat, wah, sekarang sudah dikatakan Tuhan datang, mempelai datang. Minyaknya nggak cukup, pengertiannya nggak cukup, bolak-balik campur-campur. Mau minta, ya nggak bisa ditransfer, harus cari sendiri, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia cari dulu. Nah, sekarang mereka lagi cari. Ya kan, cari bingung. Apa yang terjadi? Pengangkatan. Jelar. Ketinggalan semua kan, kacamata lu rontok semua ya kan, gigi palsu rontok semua ya. Ya kan? Bajunya kan enggak pakai baju ini lagi ya kan. Peng. Yang 5 anak darah yang bodoh kaget. Tahu gitu, saya percaya. Karena kasih tahu ya, 5 anak darah yang bodoh ini merepresentasi orang yang kalau soal nama aja belum ketemu, ya, belum bisa tetap mempertahankan di dalam iman bahwa nama itu adalah Yeshua HaMashiach. Dan kemudian belum lagi dia harus melewati nama Yahweh. Belum lagi dia harus melewati Trinitas. Belum lagi dia harus melewati baptisan pembaharuan. Belum lagi dia ngelewatin Natalan. Belum lagi bagi yang Tionghoa, Cungkok Sinien, ya, Cengbing, ya kan, atau yang lainnya. Ini lapisannya itu banyak sekali yang mereka harus persiapkan. Nggak keburu, saya bilang. Nggak keburu. Kalau sampai hari ini saudara masih muter-muter, keras hati, pakai alasan ini, pakai alasan itu, dengarkan pendeta ini, pendeta itu dengan segala macam teori, nggak kembali ke pola firman. Terlambat. 5 anak darah yang bodoh, Yeshua tidak pernah cari mereka, nggak pernah. Tertutup, selesai. Ya, seperti zamannya Noah. Tertutup bahteranya, bye-bye. Nggak bisa ngomong apa-apa. Noah sendiri nggak bisa nulungin. Ya, jadi siapa yang dengar sekarang, ingat waktunya nggak lama loh. Saudara jangan meremehkan. Ini polanya sudah ada, ya. Jadi jangan sampai ditunda lagi. Segera buka hati saudara untuk menerima kebenaran ini, ya. Nggak ada untungnya saya menyesatkan saudara, nggak ada untungnya. Apa untungnya? Ya, saya beritakan ini karena puji Bapak Yahweh, Bapak Yahweh sudah menggiring saya dan juga keluarga dan juga teman-teman di sini di dalam pola yang benar, karena kita mengasihi saudara semua.
Karena itu segeralah, jangan tunda. Ditunda berarti seperti 5 anak darah yang bodoh. Pasti tertinggal. Ingat ya, yang diselamatkan itu hanya sedikit. Jadi hati-hati. Ya, terima kasih Pak Adi, itu penting sekali. Terima kasih. Pak Roy itu di live chat. Terima kasih Pak Roy. Di live chat ada yang nanya. Ya, terima kasih Pak Adi. Ada pertanyaan dari Nurni. Shalom Pak Roy, saya mau nanya. Saya kan berjemaat di gereja yang sudah memanggil nama Bapak Yahweh, tapi masih pakai nama YK. Kalau begitu gimana Pak? Berarti gereja itu belum diputuskan hubungannya dengan Dewa Yunani. YK itu bukan nama. Ingat, statnya itu bukan nama, tapi dijadikan nama oleh Konstantin. Ya, disahkan, dijadikan nama, diperlengkapi dengan ulang tahun 25 Desember dan kematiannya Jumat Agung. Itu YK. Berarti gereja itu dia belum dilepaskan dari YK, dari Yunani. Saya bilang ini sudah mepet loh ya. Lebih baik out, keluar. Nggak ada fungsinya. Pengertiannya akan nanti campur-campur dan spiritnya lihat aja. Lihat aja spiritnya. Dia nanti akan toleransi dengan yang namanya Natal. Karena YK Natal, nggak bisa dilepas. YK dengan Natal itu nggak bisa dilepas. Nanti akan merembet lagi. Toleransi dengan apa? Toleransi dengan yang namanya Chinese New Year. Ya, kalau saudara Tionghoa. Ya, kalau enggak, adat-adat. Nanti akan kecampuran. Spirit toleransi ini berbahaya. Ya. Dan akhirnya apa? Ujung-ujungnya, ya, kesatuan satu agama. Ya. Jadi satu agama, semua menyembah Tuhan yang sama, Bapa yang sama. Ya kacau namanya. Itu namanya spirit anti Hamasiyah. Itu pelan-pelan, itu digiring, cara giring setan itu seperti itu. Jadi saya bilang, lepaskan saja, nggak usah berhubungan. Ya, itu berbahaya sekali spiritnya. Ya, itu jawaban saya. Ya, terima kasih. Ya, haleluya. Pak Roy. Ya, silakan Pak. Pak Roy, aku minta maaf Pak Roy, ini aku tambah satu lagi pertanyaan karena menyangkut tentang nama tadi. Jadi yang ingin aku tanyakan juga sebenarnya dari kemarin-kemarin aku juga ingin menanyakan ini, cuman terlewat. Kemarin juga sebenarnya aku udah siap-siap, senang mau ikut ibadah Sabat, Pak Yosef Roy. sekali mau siap-siap, mati lampu Pak Yosef Roy, dari pagi sampai sore baru hidup. Jadi aku nggak bisa, tapi aku akan nonton siaran ulangnya nanti. Begini Pak Yosef Roy, tentang asal usul atau asal muasal. Pertama kali, kenapa nama YK ini bisa jadi eksis? Ya, yang kita tahu nama YK ini tidak sesuai dengan pola Bapak Yahweh dan tidak memiliki fondasi, juga tidak ada kebenaran firman-Nya yang bisa mendukung dari arah manapun, dari segi manapun. Jadi asal muasal terjadinya nama ini kalau dari pemahaman saya atau dari pengetahuan saya, apakah dari tulisan Indri yang ada 3 bahasa itu, nama Ibrani, nama Romawi, dan Latin, apakah asalnya dari situ atau seperti apa Pak Yosef Roy? Terima kasih. Iya, kita akan lihat ayatnya ya. Ya, itu ada di dalam Yohanes 19 ayat 20. Yohanes 19 ayat 20. Maka banyak orang Yahudi membaca prasasti itu karena tempat di mana Yeshua disalibkan berada di dekat kota, dan itu telah dituliskan dalam bahasa Ibrani, Yunani, Latin. Oke.
Bahasa Yunani dan bahasa Latin itu satu rumpun. Seperti bahasa Ibrani dengan bahasa Aramaik. Ya, itu satu rumpun. Kalau kepingin satu rumpun, saudara ingat aja, kita ini satu rumpun bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Ya, memang kadang-kadang rodok lucu, ya dengernya. Mobil jadi kereta, begitu, ya kan, agak lucu. Tapi itu satu rumpun. Nah, Yunani dan Latin itu satu rumpun. Dan saat itu, ya, ada di dalam bahasa Yunani dan Latin itu abjad-abjad yang tidak bisa mewakili abjad-abjad daripada huruf Ibrani. Poinnya di sini. Sehingga mereka menggunakan pendekatan yang paling dekat untuk bisa merepresentasikan apa yang diucapkan oleh orang-orang Ibrani. Begitu. Ya. Nah, jadi asalnya dari sini. Karena saat itu belum ada bahasa Indonesia, belum ada bahasa Inggris. Itu nanti perkembangan ratusan tahun kemudian. Jadi yang paling dekat, ya mereka hanya bisa ngomong yes mestinya, ya untuk bisa mewakili Yeshua, begitu. Nah, tetapi di dalam perjalanannya penyebutan ini, ya. Karena saat itu adalah kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi, dan terjadi sentimen terhadap orang Yahudi, maka penyebutan Yesus ini, itu dijadikan nama. Gitu, ya. Karena apa? Karena setelah Konstantin mengesahkan jadi nama. Nah, mereka membuang semua atribut-atribut Ibrani, dibuang semua. Ya. Nah, saat perkembangannya setelah Romawi jatuh, masuk ke dalam Jerman, Inggris, dan masa-masa pecahan daripada orang-orang Romawi, seharusnya bahasa Inggris itu bisa kembali ke pola Ibrani. Tetapi, karena pengaruh Yunani yang sudah pakem saat itu, jadi mereka terus melanjutkannya pakai nama Jesus. Padahal dalam bahasa Inggris ada Yeshua. Bisa nulis Yeshua. Banyak kan orang Inggris lagu-lagu Yeshua ada. Tapi mereka nggak mau. Bisa jadi karena kemungkinan minimnya pengenalan akan Ibrani. Karena saat itu orang Yahudi terserak di mana-mana. Ya. Dalam pola itu, maka nama yang dipakai adalah Jesus. Dan nama Jesus ini berkembang ke seluruh dunia. Tas masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia jadi Yesus. Begitu. Sampai di saat itu, karena posisinya belum di zaman akhir, Bapak Yahweh masih menganggap itu suatu anugerah. Ya, masih menganggap suatu anugerah. Akan tetapi, setelah 1948, Israel berdiri kembali dan Mesianik bergerak saat itu, mulai mendunia dengan pakai internet dan sebagainya, maka kita sadar, tunggu dulu, ini ada yang salah nih. Yaitu nama yang seharusnya adalah, fondasinya adalah Ibrani. Kita harus bisa mendeteksi, wah kalau gitu, di dalam bahasa Ibrani ada Yod Shin Waw Ayin. Di Indonesia bisa nyebut Yeshua. Tapi orang yang dikasih tahu, sudah lengket di sini dan keras hati, tegar tengkuk, lehernya Mike Tyson, nggak mau digoyang, ya keras hati, akhirnya menolak Yeshua. Di situ bahayanya. Orang-orang yang sebelum kita yang belum mendapatkan pengertian ini, itu anugerah Bapak Yahweh. Tetapi buat saudara dan saya sekarang ini yang mendengar ini, mendengar nama Yahweh, mendengar Yeshua HaMashiach dan menolak, risiko ditanggung sendiri. 5 anak darah yang bodoh. Ya, jadi disitulah kita harus paham. Fondasi kita ada di Ibrani yang benar. Ini penting sekali. Saya ucap syukur, terima kasih Pak Adi bisa menanyakan dalam hal ini. Sehingga semua bisa mendapatkan pengertian yang jelas.
Ya, karena itu saya udah nggak pakai nama YK lagi, tidak. Karena itu bukan nama. Bukan nama itu. Itu hanya sebutan yang dibuat nama, dikasih atribut Natalan, Rabu Abu, matinya Jumat Agung, kemudian bangkitnya hari Minggu. Kacau semua. Tidak sesuai dengan firman. Sekarang pertanyaannya, kalau nggak sesuai dengan firman, kenapa harus dipertahankan? Iya kan? Poinnya kan gini, kita kan kalau misalnya ada hubungan jual beli misalnya, kan kita kepingin lihat sertifikat aslinya itu apa, begitu loh. Ya kan? Dan sertifikat aslinya ini adalah pola Ibrani yang benar. Ya itu yang kita harus lebih pegang daripada yang aspal gitu. Ya, haleluya. Terima kasih Pak Adi untuk itu. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, jadi itu penting sekali. Ini ada pertanyaan dari Angel Star. Shalom Pak Roy, saya di Bangka tanpa ada jemaat, padahal banyak yang sudah dibaptis. Namun sama penginjil, kita tidak diperbolehkan persekutuan. Katanya tunggu jawaban Roh Kudus. Saya praise and worship sendiri, dibimbing langsung dengan salah satu pendeta di Papua. Saya minta saran agar saya bisa lebih radikal, Saudara Raba. Iya, kalau di daerah saudara sudah ada banyak yang percaya Bapak Yahweh, memang alangkah baiknya merapat, ya, sehingga kalau memang ada ya, merapat dan bisa sama-sama persekutuan bersama, ya, di dalam tetapi ingat tetap di dalam pola yang benar, ya. Tetapi kalau masih hal itu belum bisa dilakukan, ya lewat streaming juga boleh, ya. Ini ada pertanyaan, ya, itu untuk Angel Star ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau masih dibimbing dengan, saya yakin saya pernah teks dengan sister ini, ya, silakan lanjutkan pembimbingan asal dengan pola yang benar. Ya, saya tahu yang membimbing siapa. Ya, ada pertanyaan lagi dari Yudhistira. Kemarin saya sharing sama pendeta. Dia bilang dulu di Korea pernah ada pengajaran rapture. Juga SMP itu apa? Sampai mereka kumpul di gereja, jual barang-barang mereka, berdoa, menantikan, tapi GJD apa itu? Rapture jadi stres semuanya. Oh, nggak jadi rapture. Nggak jadi, Pak. GJD. Nggak jadi ya, oke. Saya ini paling sulit kalau untuk kasih istilah-istilah baru itu. Ya, saya kurang nangkep, tapi nggak apa-apa. Terima kasih ada yang bantu. Ya, terima kasih. Ya, jadi begini, memang pengajaran rapture ada, tapi masalahnya adalah fondasinya itu di mana. Orang Yunani, pengajaran Yunani itu percaya rapture, percaya, ya. Tapi fondasinya di mana? Polanya ada apa enggak? Penentuannya masa rapture-nya sesuai dengan pola firman atau tidak. Dan memang saya tahu bahwa mereka serindu untuk di rapture, saya tahu. Tetapi cara mereka melihat polanya tidak mau kembali ke pola Ibrani yang kaya raya tadi. Sehingga mereka menentukan seenaknya sendiri. Dan apa yang terjadi ya pasti nggak terjadi apa-apa. Karena rapture-nya ya memang saatnya belum rapture. Ya kan, karena nggak ada polanya. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah karena polanya sudah mengarah ke satu nilai atau angka yang mendekati ketepatan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kita harus berjaga-jaga. Ya, sangat berjaga-jaga. Karena tidak bisa diremehkan. Zaman kita ini beda dengan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama dan Kedua itu mengerahkan, negara itu mengerahkan kemampuan infanteri, ya, army, angkatan darat gede-gedean untuk occupy,
untuk menguasai daerah. Tapi di zaman kita ini, mereka nggak perlu menguasai itu. Yang mereka kuasai adalah sistem. Karena itu, kalau saudara lihat, Rusia digempur dengan apa itu namanya, dengan sanksi-sanksi yang begitu banyak, nggak goyang. Kenapa? Karena dia sudah bangun sistem yang sangat kokoh. Jadi perangnya dia tahu, dia nggak butuh itu. Tapi ingat, sekali tombol, ngerti ya, onde-onde meledak, bubar semua. Padahal cuma onde-onde, saudara. Ya, tapi impact-nya bisa sampai kemana-mana, radiasinya ini kemana-mana. Ya, jangan berpikir, wah saya di Indo aman, jauh. Itu kan di Rusia, di Ukraine, jauh, ya kan? Radiasinya di bawah angin, ya, kena di tanah yang subur, tanahnya tidak menghasilkan apa-apa, beracun langsung. Ya, jadi kita harus hati-hati. Perang yang sekarang yang sedang terjadi ini harus waspada, harus waspada. Ya, nggak butuh. Kalau dulu perang dunia pertama kedua itu butuh tahunan, saudara, tahunan untuk mempersiapkan ini terus mengoccupy begini. Oh, sekarang nggak perlu. Sekarang perangnya pakai jari, tombolnya sudah ada, tinggal ditekan, selesai cerita. Mau lari kemana dalam waktu yang sangat singkat? Nggak mungkin. Ya, jadi hati-hati. Karena itu inilah saatnya. Ya, saya sangat melihat ini adalah saat di mana kita harus berjaga-jaga. Ya. Ada lagi dari Pak Hari. Pak Roy, ada yang orang sudah percaya Bapak Yahweh dalam Yeshua, namun belum sempat dibaptis dalam nama yang benar. Pada saat terjadi rapture, apakah orang tersebut ikut terangkat atau tidak? Pertanyaannya begini. Pertanyaannya adalah, mengapa tidak segera dibaptis? Nggak sempatnya kenapa? Sekarang ini teknologi sudah merambah di mana-mana. Iya kan? Siapa yang dekat sama Pak Adi, baptis sama Pak Adi. Iya kan? Siapa yang mau baptis sama Papi Lukas, langsung pakai streaming. Betul kan? Tapi ingat ya, baptisan ini juga peperangan roh, hati-hati. Ya, saya bilang hati-hati. Jangan meremehkan, saya bilang. Ya, Pak Herwin juga sudah dibaptis dalam pembaruan, dapat panggilan dari Bapak Yahweh. Kalau mau baptis untuk teman-teman yang minta sama Pak Herwin, boleh. Tapi perhatikan, ini adalah peperangan roh. Jadi kita juga tidak boleh terlalu gegabah dalam hal ini. Kembali ke pertanyaan, kenapa dia tidak mau dibaptis? Kok nunggu rapture nanti? Kenapa tidak sekarang aja? Kontak teman-teman yang ada di list ini. Ya, jadi nggak ada kesempatan. Ya kira-kira berarti orang itu jelas pasti kalau nggak mau dibaptis sekarang berarti orang itu keras hati gitu aja. Ya, haleluya. Perlu penjelasan, bukan pertanyaan. Shalom Pak Roy, di gereja saya yang lama dulu juga ada jemaat yang bahasa roh, mengucapkan berapa kali Yeshua, Yeshua. Dan saya tersentak karena itu. Saya sedang belajar sama Roh Kudus, tetapi orang itu masih sembah Asus. Iya, untuk Sister Diana, kalau mau levelnya terus diangkat oleh Bapak Yahweh, ya, memang bisa digunakan Ruah Yahweh Elohim untuk menyatakan nama Yeshua, ya. Tapi kalau orang itu tetap mengeraskan hati, ya seperti 5 anak darah yang bodoh. Persiapkan hidup Sister Diana untuk menjadi 5 anak darah yang bijaksana. Ya, oke, haleluya. Saya stop dulu. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan di dalam pembahasan Wahyu, ya. Tetap session Wahyu pasal pertama, dan saudara bisa baca dalam 1 minggu ini, diulang lagi, ya. Ini namanya memamah biak, ya. Jadi diulangi, nggak ngerti, diulangin lagi streamingnya,
ya. Di tempatnya Pak Adi juga video ini juga dipublikasikan ya di mana-mana, dan saudara bisa ulangin lagi kalau nggak ngerti. Ini puji Bapak Yahweh loh, ini ada streaming kayak gini ya. Jadi yang lupa, yang di mana ya, bisa kembali lagi ya di Wahyu. Saya beri Fatsal 1, session 1, session 2, session 3 sampai selesai ayatnya ya. Nanti Wahyu 2, session 1, session 2, session 3, kemudian Wahyu 3, session 1. Jadi saya buat seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat, oke, saya ada pertanyaan di ayat 5 misalnya, Wahyu 5, ini apa ini? Wahyu 1 ayat 5. Ya tinggal buka aja di channelnya Pak Adi, channel ini ya. Kemudian dilihat, ini ada di session yang kedua nih ya. Tinggal didengarkan saja. Ya, untuk bisa dipahami. Jadi minggu depan kita tetap di Wahyu Fatsal yang pertama, ya, Wahyu chapter pertama, tetapi ayatnya yang lebih lanjut lagi ya, ayatnya lebih lanjut. Saya harapkan saudara kalau ingin mendapatkan informasi bisa bergabung di dalam Telegram, ya, Telegram pelayanan Menorah Channel, sehingga saudara bisa dapat notification, semua pengumuman bisa dilihat di sana mengenai pengajaran-pengajaran yang akan datang. Ya, haleluya. Jadi kita minggu depan ketemu lagi, Syabat yang akan datang untuk pembahasan kitab Wahyu lebih luar biasa lagi. Amin. Ya, saya undang teman-teman yang di Arizona, kita akan tutup kebaktian pada sore hari, pagi hari di Indonesia. Ya, terima kasih untuk Pak Erwin, Ibu, dan juga Pak Adi, Sister Yemima, Sister Kesia, ya, semua yang telah bergabung, dan juga teman-teman yang ada di live chat, di para subscriber, ya, terima kasih bisa terus mengikuti dengan setia. Haleluya. Terima kasih. Thank you. Ya, kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Aba Yahweh, di mana Engkau telah menuntun kami di dalam segala kebenaran-Mu, dan firman-Mu biar berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Kami mau jadi seperti 5 anak darah yang bijaksana, sehingga saat mempelai laki-laki itu datang, Yeshua HaMashiach, pintu pengangkatan terbuka untuk kami, sehingga tidak ada satu yang tertinggal. Tidak ada satu yang tertinggal. Terima kasih atas anugerah-Mu membawa kami di dalam pengertian ini. Ini satu anugerah. Kita berdoa untuk para subscriber, teman-teman yang telah bergabung, dan channel-channel yang akan menyebarluaskan pemberitaan firman ini. Memberkati sehingga mereka juga masuk di dalam rencana pengangkatan-Mu yang luar biasa. Siapa-siapa saja yang masih ragu-ragu, Ruah Yahweh Elohim, Engkau bekerja mulai sekarang untuk meneguhkannya, sehingga tidak ada yang tertinggal. Terima kasih Aba Yahweh atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Sungguh, Engkau telah mengukir kami di dalam tangan-Mu. Dan itu berharga sekali, bahwa Engkau tidak pernah melepaskan kami sedikit pun juga. Janji-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kami tidak salah pilih, dan kami tidak mau keluar dari rencana-Mu. Terima kasih Aba Yahweh. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur. Kita akan sama-sama angkat tangan kita. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Adon Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim. Yang percaya katakan amin. Kita akan naikkan beberapa pujian. Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua,
Ya, shalom, 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 Bapak Yawi memberkati. Shalom.